Semoga waktunya mencukupi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki buku Bila Ku Mati, Anda bisa buka di halaman 54. Baik. Dan tidak lupa kita mengingatkan kepada teman-teman yang sudah tergabung di Zoom agar secara sukarela untuk menonaktifkan audio terlebih dahulu agar suaranya di mute ya. Dan nanti kalau sudah diizinkan untuk sesi tanya jawab, silahkan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu bisa angkat tangan terlebih dahulu. Jika sudah diizinkan oleh host atau co-host, Anda silahkan untuk membuka mikrofonnya. Tayyib. Sekarang kita akan baca tentang kematian Nabi Isa alaihissalam. Ada dua pembahasan mendasar mengenai wafatnya atau kematian Nabi Isa alaihissalam. Pertama adalah apakah Nabi Isa telah meninggal? Yang kedua, kapan Nabi Isa meninggal dunia? Untuk pembahasan yang pertama, ini menjadi titik pembeda antara kaum muslimin dengan ahli kitab. Dan di sana ada 3 pendapat manusia berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Baik terkait kelahiran beliau, terkait wafatnya beliau, termasuk juga terkait ibu beliau, Maryam radhiyallahu anha. Sehingga kehadiran Maryam dan Isa alaihissalam sampai menyebabkan manusia terpecah menjadi 3 golongan. Dan ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita hidayah, sehingga kita bisa memiliki keyakinan yang benar tentang Isa, punya keyakinan yang benar tentang Maryam, sebagaimana bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kelahiran Isa, ada 3 pendapat manusia. Pertama, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina. Dan ini pendapat Yahudi. Sehingga mereka menolak Isa sebagai nabi. Karena tidak mungkin seorang nabi dari hasil zina. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa terlahir punya bapak. Dan bapaknya adalah Allah Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam terlahir punya ibu, nggak punya bapak. Sebagaimana Allah kuasa menciptakan Adam tanpa ibu, tanpa bapak, Allah juga kuasa menciptakan Isa punya ibu, nggak punya bapak. Dan inilah keyakinan kaum muslimin. 2 keyakinan sebelumnya adalah keyakinan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sedangkan keyakinan yang ketiga adalah keyakinan kaum muslimin. Dan ini menjadi agama. Yang kedua berkaitan dengan wafatnya Isa alaihissalam. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal. Meninggal dalam kondisi disalib, dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini keyakinan Yahudi. Kita tulis di sini. 3 keyakinan manusia, 3 pendapat manusia terkait wafatnya Isa alaihissalam. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Isa mati disalib dalam keadaan su'ul khatimah, karena beliau meninggal sebagai pemberontak atau orang yang melakukan penyimpangan sehingga dihukum bunuh. Dan ini keyakinan Yahudi. Yang kedua, Isa mati disalib dan dalam keadaan husnul khatimah. Dan beliau disalib dalam rangka untuk menebus dosa semua hamba. Sehingga siapapun dosanya akan ditebus oleh Isa, kecuali kaum muslimin. Ini keyakinan Nasrani. Kami pernah melihat ada sebuah dialog sederhana yang terjadi antara pendeta Nasrani di Amerika dengan salah satu penelpon. Jadi waktu itu dibuka forum konsultasi syariah Nasrani. Ada orang yang nelpon, ya. Ada orang yang nelpon. Kemudian mohon maaf ya, semua tolong di-mute, dan yang sudah jadi co-host mohon dibantu agar jadi polisi di Zoom ini. Jadi kalau ada yang sudah keluar suara, segera dimatikan suaranya. Yang sudah ditunjuk jadi co-host, mohon yang jadi co-host ditambah mas, yang jadi co-host diperbanyak, biar bisa saling membantu. Co-host harap aktif. Nanti kalau ada suara-suara yang belum di-mute, agar segera dimatikan. Atau ada video, agar segera dimatikan videonya. Ya. Baik, tolong co-host lebih aktif ya. Baik.
Sudah diperbanyak saja co-hostnya yang terutama yang dari panitia. Nah, ada berapa co-host? 6 ya. Seharusnya co-host 6 orang insya Allah bisa kerjasama untuk bisa lebih aktif, menonaktifkan kalau ada peserta yang tergabung sementara belum di-mute suaranya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia dalam kondisi disalib. Menurut Nasrani ini husnul khatimah, karena beliau akan menjadi penebus dosa bagi seluruh umat manusia. Pernah ada orang yang tanya sama pendeta Amerika, pendeta Nasrani, kenapa Nabi Isa disalib? Kenapa Yesus disalib? Kemudian orang itu mengatakan, untuk menebus dosaku, dosamu, dan dosa seluruh umat manusia. Lalu orang ini tanya lagi, apakah Yesus juga akan menebus dosa orang yang menyalibnya? Kata pendeta ini, iya. Yesus juga akan menebus dosa orang yang menyalibnya. Kemudian orang ini tanya lagi, apakah Yesus juga akan menebus dosa kaum muslimin? Pendeta ini bilang, tidak. Loh, kesalahan kita apa? Sehingga yang menyalib Yesus dosanya ditebus oleh Yesus, tapi kaum muslimin yang tidak pernah punya salah kepada Nabi Isa alaihissalam, kenapa dosa kita tidak diyakini oleh mereka juga turut ditebus? Walaupun kita mengingkari itu semuanya. Karena tidak ada manusia yang menebus dosa orang lain. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Sehingga Nabi menebus dosa umat. Nabi menebus dosa umat, ini keyakinan bohong. Nggak ada. Sebab masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan amalnya. Nabi Muhammad SAW tidak menebus dosa seluruh kaum muslimin. Dan bahkan ini bertentangan dengan isi Taurat. Dari mana Ustaz tahu kalau ini bertentangan dengan isi Taurat? Karena Al-Quran yang menceritakan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Di surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra." Apakah mereka belum mendapatkan berita bima fi suhufi Musa, dengan isi yang ada dalam suhuf Musa, wa Ibrahim alladhi waffa, dan isi dari suhuf Ibrahim yang telah memenuhi komitmennya, alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Bahwa dalam suhuf Musa, yaitu Taurat, dan dalam suhuf Ibrahim sudah ada pernyataan la taziru waziratu wizra ukhra. Ini di surat An-Najm ayat 36 sampai 38. Sehingga Anda bisa tulis di sini. Isi Taurat dan suhuf Ibrahim disebutkan di Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 38. Baik. Selanjutnya, pendapat yang ketiga tentang Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa belum wafat. Beliau diangkat oleh Allah. Dan inilah keyakinan yang diajarkan oleh Al-Quran. Seperti apa ayatnya, kita lihat di sini. Apakah Nabi Isa alaihissalam telah meninggal dunia ataukah masih hidup? Akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa masih hidup dan tidak mati. Beliau berada di langit yang kedua. Allah ceritakan makar orang Yahudi dan bantahan terhadap anggapan mereka. Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Yahudi mengatakan, kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah. Lalu Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Isa, tidak pernah menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada yang diserupakan dengan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan orang yang berbeda dalam hal ini, alias ahli kitab, la fi syakkim min, mereka dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak punya ilmu tentang ini. Illa tiba'adz dhanni, kecuali hanya praduga saja. Katanya dan katanya, wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak pernah membunuh Isa dengan yakin. Mereka sendiri tidak merasa yakin. Masih ada keraguan dalam diri mereka. Maka Allah katakan la fi syakkin, mereka dalam keraguan.
Dari mana kamu tahu kalau mereka ragu? Al-Quran yang menceritakan. Allah tahu isi hati ahli kitab. Ahli kitab itu ragu kalau mereka itu berhasil membunuh Isa ataukah tidak. Dan inilah keyakinan kita. Lalu di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah taala Maha Azizan Hakima, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ibnu Atiyah dalam tafsirnya mengatakan ajma'atil ummatu ala ma tadammanahu al-haditsul mutawatir min anna Isa fis sama'i hayyun. Umat Islam sepakat sesuai dengan isi dari hadis mutawatir bahwa Isa itu hidup di langit. Wa annahu sayanzilu fi akhir zaman, dan beliau akan turun di akhir zaman. Baik, berarti di langit itu ruhnya Isa atau jasanya Isa, Pak? Allah mengatakan Allah mengangkat Isa. Allah mengangkat Isa. Jadi di sini Al-Quran menegaskan Allah mengangkat Isa kepadanya. Bal rafa'ahu Allahu ilai. Allah angkat Isa. Pertanyaannya, ada 3 pilihan. Nah, sehingga di situ menimbulkan pertanyaan. A. Yang diangkat adalah apa yang diangkat? Apa yang diangkat? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah jasad saja. Yang kedua, ruh saja. Yang ketiga, ruh dan jasad atau jasad dan ruh. Baik. Dari 3 kemungkinan ini kira-kira mana? Coba Anda kasih jawaban ya di kolom komentar. Allah mengangkat Isa kepadanya. Apa yang diangkat? Jasad saja, ruh saja, ataukah jasad dan ruh? Silakan kasih jawaban. A, B, C. Baik, lihat di kolom komentar. C. Ada yang jawab selain C? Hah? B. Ada yang jawab selain C dan B? Baik. Kalau Anda menjawab ruh saja, kalau jasad saja kayaknya tidak mungkin. Masa jasadnya diangkat, ruhnya ketinggalan? Nah, terus ruhnya kemana, Pak? Tidak mungkin. Kalau yang diangkat ruh saja, berarti ini kan mati. Orang mati itu ruhnya diangkat. Dan ini tidak mungkin. Maka kalau ruhnya diangkat, ini membenarkan klaim Yahudi yang mengatakan bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Isa. Dan yang benar adalah ini. Yang diangkat oleh Allah itu ruh dan jasad. Maka Nabi Isa alaihissalam berada di langit dalam keadaan beliau belum pernah ruhnya dicabut oleh Allah dari jasad. Dan itu menunjukkan kalau beliau masih hidup. Selanjutnya, kata Ibnu Atiyah bahwa beliau hayyun fis sama, beliau hidup di langit dan beliau akan turun di akhir zaman. Fayaqtulul khinzir, lalu beliau akan membunuh babi. Wa yuksirus salib, mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Kemudian beliau yufidul adla, memenuhi bumi ini dengan keadilan. Wa tadharu bihil millah, millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan agama yang benar yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nampak di permukaan. Beliau berhaji di Baitullah, lalu tinggal di muka bumi 24 sanatan, selama 24 tahun, dan ada yang mengatakan selama 40 tahun. Di bagian ini terjadi khilaf. Baik. Lajnah Daimah pernah ditanya, apakah Nabi Isa masih hidup ataukah sudah meninggal? Dan apa dalil dari Al-Quran maupun hadis? Jika masih hidup, sekarang beliau di mana? Jawaban yang disampaikan oleh Lajnah Daimah, Nabi Isa bin Maryam masih hidup dan belum mati sampai hari ini. Orang Yahudi tidak membunuh beliau dan tidak menyalib beliau, namun Allah serupakan seseorang dengan beliau dan dialah yang disalib. Ini tadi dalam ayat walakin syubbiha lahum, tapi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa, itulah yang ditangkap oleh mereka. Dan Allah mengangkat Isa ke langit dengan badan dan ruhnya. Beliau sampai hari ini berada di langit. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita baca, yaitu di surat An-Nisa 157. Lalu Allah menegaskan di An-Nisa 158, bal rafa'ahu Allahu ilai, Allah mengangkat Isa kepadanya. Di sini Allah mengingkari anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa dan menyalibnya. Allah kabarkan bahwa Isa telah diangkat ke langit.
sebagai rahmat yang Allah berikan kepada beliau dan memuliakan beliau, sekaligus mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang Dia kehendaki, sehingga Nabi Isa tidak berhasil dibunuh. Konsekuensi dari makna firman Allah, Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, bahwa yang diangkat adalah jasad dan rohnya, sehingga layak sebagai bantahan untuk anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuhnya. Karena membunuh dan menyalib yang dipahami manusia hanya terjadi pada badan, dan roh tidak mungkin disalib. Sementara pengangkatan roh semata tidak bertentangan dengan anggapan Yahudi yang membunuh dan menyalib Isa. Jadi kembali ke sini tadi ya. Kalau Anda menjawab yang diangkat oleh Allah adalah roh saja, berarti kan sama dengan mati. Ini akan membenarkan klaimnya Yahudi. Nah, selanjutnya, sehingga jika dipahami Allah hanya mengangkat ruh Nabi Isa saja, maka itu tidak dijadikan sebagai bantahan untuk anggapan orang Yahudi. Demikian fatwa dari Lajnah Daimah. Baik. Selanjutnya, masih meninggalkan pertanyaan. Di ayat yang lain, tepatnya di surat Ali Imran ayat 55, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku." Sudah? Selanjutnya, bagaimana dengan makna dari ayat ini? Al-Quran Allah turunkan berbahasa Arab. Untuk menjawab pertanyaan mengenai makna kandungan Al-Quran, kembalikan kepada mereka yang paham bahasa Arab. Sehingga jangan terlalu tekstual dengan arti, lihat bagaimana para ulama menjelaskan itu dengan pendekatan bahasa yang mereka miliki. Kita tidak mungkin mengembalikan tafsir Al-Quran kepada keterangan pendeta atau orang Nasrani, karena mereka tidak punya kapasitas tentang hal ini. Kecuali jika kita memiliki prinsip bebas nilai, semua relatif, sehingga tidak ada standar kebenaran. Kalau kayak gini, ya, jadinya ngawur-ngawuran. Kita simak keterangan Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang makna inni mutawaffika wa rafi'uka. Aku mewafatkanmu dan mengangkatmu. Kata Ibnul Jauzi, makna mutawaffika bukan mematikan kamu. Karena kata at-tawaffa diturunkan dari kata iftifa al-adad. Istifa'ul adad yang artinya memenuhi dan menyempurnakan. Maka inni mutawaffika maknanya adalah aku sempurnakan kamu. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu. Maka makna inni mutawaffika, aku angkat dirimu dari bumi dalam kondisi sempurna, utuh, tidak mendapatkan dampak buruk sedikit pun dari usaha Yahudi. Sehingga Nabi Isa alaihissalam tidak terluka ketika itu. Nabi Isa alaihissalam dalam posisi tidak tersakiti. Ini merupakan pendapat Hasan al-Basri, Ibnu Juraij, Ibnu Qutaibah, dan pendapat yang dipilih oleh ahli bahasa Al-Farra. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 117. Falamma tawaffaitani, Isa mengatakan, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Setelah engkau mengangkatku, tawaffa di situ adalah mengangkatku di posisi sudah sempurna. Kunta antar raqiba alaihim, engkau yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Makna ayat engkau telah mengangkatku, karena penyimpangan orang Nasrani dilakukan setelah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma tawaffaitani, setelah engkau mengangkatku. Kenapa kok terjadi penyembahan terhadap Isa? Baik. Mungkin sebelumnya saya ajak Anda untuk melihat surat Al-Maidah 117. Biar lebih maksimal ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dialog antara Allah dengan Isa alaihissalam. Allah bertanya kepada Isa, wa idh qala Allah, ingatlah ketika Allah bertanya, ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam,
A anta qulta linnas. Apa kau pernah berpesan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Qala, maka Isa menjawab, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak akan bicara, aku tidak akan menyampaikan apa yang tidak benar bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku pernah mengucapkannya, faqad alimta, sesungguhnya engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah menyampaikan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan untukku agar disampaikan. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Agar kalian menyembah kepada Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi atas perbuatan mereka ma dumtu fihim, selama aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, perhatikan kalimat ini. Falamma tawaffaitani, dan ketika engkau mengangkatku. Nah, Allah menggunakan ungkapan falamma tawaffaitani, ketika engkau mengangkatku, kunta antar raqiba alaihim. Engkau yang menjadi saksi atau yang menjadi pengawas bagi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, di sini kalimat falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tawaffaitani di sini diartikan engkau mengangkatku. Karena beliau diangkat dalam posisi sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Pendapat yang kedua, makna mutawaffika artinya adalah mewafatkan kamu dalam arti mencabut nyawamu. Namun bukan berarti ini membenarkan keyakinan Yahudi bahwa Nabi Isa telah meninggal ketika itu. Akan tetapi ayat ini mengalami taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir itu maksudnya apa, Pak? Perubahan urutan. Sehingga yang seharusnya di belakang ditaruh di depan. Dan pola taqdim wa ta'khir secara bahasa itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Maka makna dari firman Allah, inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Padahal teksnya kan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Maka yang berada di depan dia dibawa ke belakang. Sehingga ditafsirkan dengan inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Aku akan mengangkatmu kepadaku dan mewafatkan kamu. Maka mutawaffika di sini diartikan mewafatkan dalam arti mematikan. Namun kejadian mematikan ini pasca beliau diangkat oleh Allah dan diturunkan kembali ke bumi. Artinya wafatnya Nabi Isa alaihissalam baru terjadi setelah beliau diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian nanti akan diturunkan kembali ke bumi. Inilah pendapat Az-Zajjaj dan pendapat Al-Farra dalam salah satu riwayat. Sa'id bin Musayyib mengatakan Nabi Isa diangkat di usia 33 tahun. Baik. Sehingga klaim orang Nasrani atau orang liberal bahwa ada yang bertentangan dalam Al-Quran, sebabnya karena mereka gagal paham terhadap firman Allah. Karena mereka bicara di luar kapasitasnya, andai mereka diam, tentu saja akan lebih terhormat. Baik. Nah, berkaitan dengan hal ini, kita bisa melihat tentang takdim wa ta'khir tadi. Saya coba detailkan model at-taqdim wa at-ta'khir dalam Al-Quran. At-taqdim wa at-ta'khir itu adalah kalimat yang seharusnya di belakang tapi ditaruh di depan. Kalimat yang seharusnya di belakang tapi ini ditaruh di depan. Kalimat yang seharusnya di belakang tapi dia ditaruh di depan. Itulah metode at-taqdim wa ta'khir. Baik. Contohnya apa, Pak? Selain tadi ya, inni
mutawaffika wa rafi'ika ilayya. Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana adab ketika seseorang bertamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah orang lain yang bukan rumah kalian sampai kalian tasta'nisu, minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan menyampaikan salam kepada penghuninya. Di situ kalimatnya hatta tasta'nisu wa tusallimu. Jadi minta izin dulu, kemudian baru kasih salam. Baik, normalnya gimana? Misalnya Anda mau ketemu orang di rumahnya. Normalnya itu ngasih salam dulu atau minta izin dulu? Ya normalnya ngasih salam dulu, Pak. Assalamualaikum. Nah, kemudian dijawab, saya boleh masuk? Nah, baru minta izin. Jadi respon komunikasi salam dulu, baru kemudian minta izin. Ini contoh takdim wa takhir. Sehingga sebagian memberikan makna ayat hatta tusallimu wa tasta'nisu ala ahliha. Sampai kalian memberikan salam dan minta izin kepada penghuni rumah. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. Lalu kapan Nabi Isa meninggal? Bukankah setiap yang bernyawa akan mati? Kapan Nabi Isa akan diwafatkan? Benar, semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan Nabi Isa termasuk yang bernyawa. Sebagaimana yang Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nabi Isa alaihissalam tidak dikecualikan dari ayat ini. Beliau juga akan mati sebagaimana umumnya manusia. Hanya saja tidak sekarang, tapi di akhir zaman. Setelah Allah turunkan kembali beliau ke bumi dengan membawa misi membunuh Dajjal, membunuh orang kafir, memenuhi bumi dengan keadilan bersama kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan tugas Isa di akhir zaman. Beliau mengatakan, "Laisa baini wa baina Isa nabiyyun." Antara aku dan Isa tidak ada nabi. Sehingga kalau ada cerita tentang keberadaan nabi setelah Isa, itu semuanya dusta. Karena antara aku dan Isa tidak ada nabi, kata Rasulullah SAW. Wa innahu nazilun, dan beliau akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Kalau kalian melihat beliau, kenali cirinya. Rajulun marbu'un. Seorang lelaki yang marbu'. Marbu' itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Alal humrah wal bayad. Warna kulitnya merah keputihan. Fayadukus salib. Beliau mematahkan salib, membunuh babi. Wa yad'ul jizya, dan menghilangkan jizya. Menghilangkan jizya itu artinya kalau orang non-muslim dia berhadapan dengan pasukan Isa, terus mereka kalah, maka pilihannya adalah masuk Islam atau perang. Kalau sekarang kan boleh ada tiga ya, masuk Islam atau bayar jizyah. Jika dua ini tidak mau, baru perang. Wa tahliku fi zamanihi al-milal kulluha, dan di zaman beliau semua agama itu hilang kecuali Islam. Wa yahlikul masih ad-dajjal, dan masih Dajjal juga terbunuh. Fayamkutsu fil ardi arba'ina sanatan, dan beliau tinggal di bumi selama 40 tahun. 40 tahun tinggal di bumi. Tsumma yutawaffa fayusalli alaihil muslimun, kemudian beliau diwafatkan oleh Allah lalu disalati oleh kaum muslimin. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Jadi Anda lihat beliau nanti akan meninggal setelah turun dan tinggal di bumi selama 40 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ngitung 40 tahun Nabi Isa tinggal di bumi itu? Baik, ulama berbeda pendapatnya mengenai berapa lama Nabi Isa alaihissalam tinggal bersama kaumnya sebelum diangkat oleh Allah. Tentang berapa lama Isa berdakwah atau tinggal bersama kaumnya. Tinggal bersama kaumnya.
Berapa lama Nabi Isa tinggal bersama kaumnya sebelum diangkat oleh Allah? Baik. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Kita lihat di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam beliau tinggal di muka bumi ya, selama 33 tahun sebelum diangkat oleh Allah. Wa huwal masyhur, dan ini pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama bahwa Nabi Isa alaihissalam sebelum beliau diangkat oleh Allah itu sempat tinggal bersama kaumnya selama 33 tahun. Jadi beliau diangkat di usia 33 tahun. Baik. Wastadalla man qala bidzalik bima warada fi sunnah. Dan yang berpendapat ini mereka berdalil dengan hadis min kauni ahlil jannah ala miladi Isa. Dalam hadis itu disampaikan bahwasanya penduduk surga mereka berusia sebagaimana usia Isa ketika diangkat oleh Allah, yaitu 33 tahun. Waqad sahhat ar-riwayah, dan terdapat riwayat yang sahih fi kauni anna hadza sinu ahlil jannah, yang menjelaskan bahwasanya ini adalah usia penduduk surga di usia 30-an tahun. Lakin lam yasih annahu ala millati Isa. Hanya saja enggak benar kalau itu disebut sebagai usia Isa alaihissalam saat beliau diangkat oleh Allah. Tidak disebutkan dalam dalil tentang itu. Baik. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang status dalil tadi, yang kesimpulannya adalah bahwasanya sanadnya dhaif ya, dan beberapa hadis yang lain tidak bisa mengangkat statusnya. Baik. Sekarang kita akan lihat pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang menyatakan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 33 tahun itu berdasarkan beberapa riwayat. Kita lihat di sini. Diriwayatkan dari Al-Hakim dalam Mustadrak dan Ad-Dainuri dalam Al-Mujalasah dari Sa'id ibn Musayyib. Beliau pernah mengatakan, Rufi'a Isa ibnu Maryam wa huwa ibnu 33 sanatan. Nabi Isa diutus atau Nabi Isa diangkat ketika usianya 33 tahun. Wa mata Mu'ad ibn Jabal wa huwa ibnu 33 sanatan radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal meninggal di usia 33 tahun. Nah, selanjutnya pendapat yang kedua bahwa Nabi Isa alaihissalam itu pernah tinggal bersama kaumnya selama 40 tahun. Dan mereka berdalil dengan hadis diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahuya dalam musnadnya dari Fatimah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW pernah mengatakan kepada Fatimah, innahu lam ya'mur nabiyyun qattu illa umrul ladzi ba'dahu nisfu umri sahibihi umira Isa 40 wa ana 20 ya. Fatimah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu lam ya'mur nabiyyun qattu, tidak ada seorang pun nabi yang hidup illa umrul ladzi ba'dahu nisfu umri sahibi, selain umur generasi setelahnya itu setengah dari umur generasi sebelumnya. Umira Isa 40, Nabi Isa alaihissalam diberi umur 40 tahun. Wa ana 20, sementara aku diberi umur 20 tahun. Namun hadis ini hadis yang mursal ya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang pasti. Hanya saja disebutkan dalam riwayat yang lain dari riwayat Abu Ya'la dari Fatimah bahwa Nabi SAW mengatakan, inna Isa bin Maryam makatha fi bani Israel 40 sana. Isa bin Maryam beliau tinggal berdakwah kepada Bani Israel selama 40 tahun. Tapi sanadnya dhaif jiddan, dan masih banyak sanad-sanad dhaif jiddan yang lainnya. Kesimpulannya dalam hal ini, wallahu alam, sebagian ulama menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan menetap di bumi selama 40 tahun. 33 tahun beliau sebelum diangkat. Setelah itu 7 tahun setelah beliau turun. Baru kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wallahu alam. Jadi kita ambil salah satu pendapat. Berapa usia Isa tinggal bersama kaumnya? Ada yang mengatakan 33 tahun,
Ada yang mengatakan 40 tahun. Dan Nabi Isa alaihissalam tinggal di bumi pasca diturunkan. Beliau tinggal di bumi pasca diturunkan, totalnya selama 33 tahun plus 7 tahun. 33 tahun ini sebelum naik. Sedangkan 7 tahun ini setelah turun. Seperti ini kesimpulan yang lebih tepat. Jadi saat diangkat oleh Allah, beliau di usia 33 tahun. Dan usia itu bertahan sampai beliau diturunkan oleh Allah. Lalu bertambahlah usia sampai total 40 tahun. Kemudian disolati oleh kaum muslimin. Wallahu alam. Baik, walhamdulillah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Berikutnya kita akan beralih ke kematian Nabi Musa alaihissalam. Setelah kita membahas tentang kematian Isa alaihissalam, berikutnya kita beralih ke kematian Musa. Dan ada banyak muatan akidah berkaitan dengan kematian para nabi, terutama Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Anda bisa perhatikan beberapa poin penting yang tadi sudah kita bahas. Itu adalah titik sengketa antara kita dengan ahli kitab. Ada yang meyakini A, meyakini B, dan keyakinan itu tidak hanya sebatas mewarnai batin, tapi juga sampai pada titik saling bermusuhan. Mereka mengkafirkan kita, sebagaimana kita juga punya keyakinan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu kekufuran. Sampai ada yang meyakini membunuh Nabi itu kekufuran. Atau yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa terbunuh, ini juga keyakinan yang menyimpang. Dan itu keyakinan yang dimiliki oleh non-muslim. Berikutnya kita beralih ke kematian Nabi Musa alaihissalam. Riwayat yang sahih mengenai kematian Musa alaihissalam disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bercerita, Ursila malakul maut ila Musa alaihissalam, falamma ja'ahu sakkahu, fafaqa'a aynahu, faraja ila rabbi. Malakul maut pernah diutus oleh Allah untuk menemui Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu, ketika malakul maut datang, sakkahu, ditempeleng sama Musa. Fafaqa'a aynah, sampai matanya copot. Faraja ila rabbi, maka Nabi Musa malakul maut kembali kepada Allah. Faqala, lalu malakul maut ini mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau telah mengutusku menemui hamba yang dia tidak ingin mati. Faraddallahu azza wa jalla ilaihi aina. Lalu Allah kembalikan mata malakul maut. Qala irji ilai, sekarang kau balik. Faqul lahu, lalu sampaikan kepada Musa, yada'u yadahu ala matni thawrin. Letakkan tanganmu di punggung sapi. Letakkan tanganmu di punggung sapi. Ya. Falahu bikulli ma ghattat yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Setiap bulu yang tertutup dengan telapak tanganmu akan dikonversi menjadi pertambahan umur 1 tahun. 1 bulu berarti 1 tahun. Kalau ada 1000 bulu ya 1000 tahun. Kemudian Nabi Musa bertanya, Rabbi, thumma ma? Ya Allah, setelah itu terus ngapain? Qala al-maut, setelah itu mati. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, fal'an, sekarang saja kalau begitu. Fasa'alallah azza wa jalla ayudniyah, maka beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk didekatkan minal ardil muqaddasah, agar kematian beliau didekatkan dari tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, ramyatan bihajarin, sejauh lemparan kerikil. Jarak sejauh lemparan kerikil. Matikan aku di situ ya Allah. Dekat dengan Baitul Maqdis. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam sampai wafat, beliau belum masuk ke Baitul Maqdis. Sampai wafat, beliau belum masuk ke Baitul Maqdis. Karena ketika itu Baitul Maqdis sedang dikuasai oleh orang kafir. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya untuk berperang melawan orang yang menguasai Baitul Maqdis. Faqatila. Ya. Di surat Al-Ma'idah,
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum." Wahai kaumku, mari kita masuk ke Baitul Maqdis. Allati kataballahu lakum, yang Allah tetapkan untuk kalian. Wa la tartaddu ala aqabikum ala adbarikum, dan jangan mundur ke belakang. Fatanqalibu khasirin, nanti kalian rugi. Qalu, maka mereka mengatakan, "Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin." Wahai Musa, di Baitul Maqdis itu ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang jahat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke sana sampai mereka keluar dari Baitul Maqdis. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar, nanti kami masuk. Sehingga mereka diajak untuk jihad. Ya kita lawan itu orang. Yang menguasai Baitul Maqdis, orang-orang jahat itu kita lawan. Mereka tidak berani. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkatalah dua orang di kalangan orang yang punya rasa takut. An'amallahu alaihima. Allah berikan nikmat kepada keduanya. Udkhulu alaihimul bab. Masuklah kalian melalui pintu gerbang. Masuk melalui pintu gerbang. Sehingga masuknya jangan lewat kanan dan kiri. Masuk lewat pintu gerbang. Fa idza dakhaltumuhu. Kalau kalian masukinya, fa innakum ghalibun. Kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Apa kata mereka? Qalu ya Musa. Mereka mengatakan, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami tidak akan mau masuk ke sana selamanya, madamu fiha, selama orang jahat itu ada di sana. Fadhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Silakan kamu berangkat bersama Tuhanmu untuk berperang. Biar kami duduk di sini saja menunggu hasil. Masya Allah. Nah, di bagian inilah kita bisa melihat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sampai beliau wafat itu belum berhasil memasuki Baitul Maqdis. Demikian pula Nabi Muhammad SAW selain peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga di zaman Nabi Muhammad SAW, Palestina itu dikuasai oleh orang Nasrani, dikuasai orang kafir. Di zaman Musa alaihissalam, Palestina juga dikuasai oleh orang kafir. Sampai keduanya wafat, beliau belum berhasil menaklukkan. Hanya saja Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah ke Baitul Maqdis sebagai mukjizat. Makanya beliau tidak mengalami perlawanan apapun dan bahkan bisa sholat jamaah bersama para nabi. Selanjutnya, ini tadi terjemahannya. Kemudian Musa mohon kepada Allah agar didekatkan tempat matinya ke tanah suci sejauh lemparan batu. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, "Falau kuntu thamma la uritukum qabra." Andaikan aku ada di sana, aku tunjukkan kuburannya. Ila janibit tariq, maka beliau ada di samping jalan, tahtal kathibil ahmar, di bawah gundukan berwarna merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Nabi Muhammad SAW tahu persis di mana makamnya Musa alaihissalam. Tapi beliau tidak ngajak para sahabat, ayo kita menuju Musa. Makam Musa ada di situ. Kita ngalap berkah dengan makam Musa. Beliau tidak melakukan itu. Masya Allah. Karena yang namanya Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Sehingga makam Nabi Musa alaihissalam ada di mana, Pak? Rasulullah SAW tahu, tapi beliau tidak berusaha untuk mengejarnya. Ini bukti bahwasanya beliau tidak mengajarkan doa memohon sesuatu di kuburan. Andaikan doa di kuburan itu mustajab, tentu kuburan para nabi itu doanya paling mustajab. Namun tidak ada satupun dalil dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan doa di kuburan mustajab atau yang memotivasi untuk berdoa di kuburan. Kita tidak nemu. Kalau ziarah kubur, oke. Dan itu doanya adalah doa ziarah kubur untuk kemaslahatan mayit. Tapi kalau minta hajat tertentu, misalnya pengen lulus CPNS, biar karirnya naik, biar jualannya laris, ya jangan ke kuburan. Seharusnya kau sholat, ibadah kepada Allah, lalu tawakal kepada Allah dengan banyak berdoa. Baik. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut, kana ya'tin nasa iyanan. Dulu beliau datang menemui orang iyanan
dalam posisi seperti manusia, bisa dilihat. Fa'ata Musa ibn Imran, maka beliau mendatangi Musa bin Imran, falatamahu Musa, langsung ditempeleng sama Musa. Wafaqa'ina, sampai matanya copot. Kemudian beliau naik menuju Allah dan beliau menyampaikan, abduka Musa fa'ala bi kadza wa kadza. Ya Allah, hambamu Musa telah memperlakukan aku seperti ini. Walaula karamatuhu alaika, andaikan beliau bukan orang yang mulia di hadapanmu ya Allah, la syaqaqtu alaihi, Masya Allah, akan aku cabut paksa nyawanya. Faqala Allah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, iti abdi, sekarang kau datangi hambaku Musa, fakhayyirhu baina ayyadu ayadahu ala matni thawrin falahu bikulli sya'ratin waradha kaffuhu sanatun. Sampaikan kepada Musa, berikan dia pilihan yang ditutupi dengan tangannya dari punggung sapi, setiap satu helai bulu Allah akan jadikan sebagai tambahan umur 1 tahun. Wa baina ayyamutal an, atau mati sekarang. Fa'atahu fakhayyara, kemudian beliau Malakul Maut mendatangi Musa dan memberikan pilihan. Faqala Musa fa ma ba'du dzalik, kalau Allah sudah memberikan umur yang panjang bagiku, setelahnya ngapain? Setelahnya mati. Kemudian Musa mengatakan, fal ana idzan, kalau begitu sekarang saja. Fashammahu shammatan faqabada ruhu, kemudian Malakul Maut mendekat dan nyedot, menghirup sekali hirupan, faqabada ruha, lalu ruhnya dicabut. Waraddallahu alaihi basarah, dan Allah kembalikan pandangan matanya. Maka ba'da dzalika ya'tin nasa fi khifyah, setelah kejadian ini Malakul Maut mendatangi orang dalam keadaan tidak kelihatan. Jadi dulu ya, Malakul Maut ketika datang dalam rupa yang kelihatan. Maka ya apa Pak penampilannya? Wallahu a'lam. Andaikan dulu ada foto, mungkin difoto. Dulu tidak ada foto dan tidak digambarkan. Digambarkan juga nggak jelas. Ini siapa? Tapi dulu seperti ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Kenapa Musa alaihissalam menempeleng Malakul Maut? Nah, ini kan pertanyaan yang paling sering ya disampaikan. Mengapa Musa nempeleng malaikat pencabut nyawa, malaikat maut? Baik, ada 2 pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Pendekatan yang pertama, karena malaikat maut tidak memperkenalkan diri, tidak memperkenalkan, sehingga beliau tidak menyebutkan dulu, aku adalah Malakul Maut, utusan Allah. Dikiranya Musa alaihissalam ini ada orang mau bertindak jahat ya, sehingga dikira mau jahat. Karena Malakul Maut datang dalam rupa yang bisa dilihat, lalu beliau mengatakan, akan aku cabut nyawamu. Dikiranya orang yang mau bunuh ditempeleng sama Musa alaihissalam. Dan Musa terkenal kuat. Baik. Kemudian yang kedua adalah, makna yang kedua, mengapa Musa menempeleng Malakul Maut? Karena beliau tidak minta izin atau tidak memberi pilihan ya, tidak memberi pilihan ya, karena beliau tidak memberi pilihan. Karena tidak memberi pilihan, padahal aturannya para nabi itu sebelum mati dikasih pilihan, mau mati sekarang atau besok. Kalau beliau mengatakan mati sekarang, langsung diwafatkan. Kalau mati besok ya ditunda. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya kita belum bisa menyelesaikan. Di sini masih ada kematian Sulaiman alaihissalam, kemudian juga pembahasan tentang Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana peristiwa kematian yang dialami oleh Nabi Yakub. Lalu ada pembahasan apakah Nabi Khidir telah mati ataukah tidak. Insya Allah akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Dan semoga Anda sabar karena kajian ini sebulan sekali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik. Selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, dan nanti kalau sudah diizinkan untuk bicara, mikrofonnya bisa dihidupkan. Nah. Baik, atau bisa juga ditulis di kolom chat. Insya Allah akan kita baca. Ini ada pertanyaan, nempeleng atau nampar? Sama atau beda itu? Intinya memukul ke arah wajah sampai menyebabkan matanya copot. Anda mau sebut menampar atau nempeleng? Kalau bahasa kami seperti itu juga nempeleng ya, kayak gini. Baik. Kemudian ada pertanyaan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya terkait adab bertamu. Mengetuk, mengucapkan salam, meminta izin sebelum masuk juga berlaku untuk orang tua atau mertua yang datang ke rumah kita. Baik, semua yang bukan rumah kita berlaku itu. Ya, walaupun mereka punya hak yang lebih. Punya hak yang lebih itu tidak harus minta izin. Karena ini adalah rumah anaknya. Oleh karena itulah dalam hal ini sebatas mengetuk dan menyampaikan salam itu bagian dari adab, tapi mereka harus selalu diizinkan. Nggak boleh anak kemudian mengatakan bapak nggak boleh masuk, ibu nggak boleh masuk. Jelas ini bentuk durhaka. Kalau memberitahu agar yang di dalam persiapan, nah ini bagian dari adab. Misalnya ngebel, ngetuk, sehingga yang di dalam nanti persiapan pakai pakaian tertentu. Wallahu a'lam. Baik. Apakah adanya contoh wafatnya para nabi menjadi ibrah bagi kita cara kita wafat kelak? Kalau mengenai cara wafat, intinya adalah kita diminta agar berbuat baik sampai ujung usia. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Tapi kalau model wafatnya seperti para nabi, di mana mereka ditawari terlebih dahulu, mau mati sekarang atau besok, ini khusus bagi para nabi. Dan di pertemuan sebelumnya, kita telah berikan beberapa catatan tentang peristiwa kematian yang dialami oleh para nabi secara umum. Di antaranya adalah, nabi itu tidak akan dimatikan sebelum ditawari. Mau mati sekarang atau nanti? Kalau dia bilang sekarang, maka dicabut oleh malakul maut. Kalau nanti, ya dibiarkan dulu. Itu kekhususan bagi para nabi. Tidak berlaku untuk selain para nabi. Dan yang bisa kita ambil ibrahnya di sini adalah masalah keyakinan. Tentang keyakinan kematian Nabi Musa alaihissalam, yang mungkin sebagian orang nggak percaya. Masa kayak gitu? Saya punya satu buku ya, yang aslinya buku ini adalah tesis master di kampus UIN, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Jakarta. Lalu dibukukan. Jadi buku yang tercetak judulnya Otoritas Hadis Bermasalah dalam Sahih Bukhari. Nah, salah satunya hadis ini. Hadis Musa menempeleng atau menampar malakul maut tadi. Karena ini secara logika nggak nyambung. Bagaimana mungkin seorang manusia menempeleng malaikat? Bahkan sampai matanya copot. Nah, padahal ini hadis yang sahih riwayat Bukhari. Nah, itu contoh bahasanya ada orang yang terkadang tidak percaya dengan adanya riwayat atau hadis dengan pertimbangan tidak masuk akal. Padahal sebenarnya itu bukan tidak masuk akal, tapi tidak bisa dijangkau oleh akal. Wallahu a'lam. Apakah Imran bapaknya Nabi Musa sama dengan Imran di surat Ali Imran? Jawabannya beda. Maryam itu anak pertamanya Imran. Sedangkan Imran bapaknya Musa, beliau sudah punya anak sebelum Musa, yaitu Harun. Harun itu kakaknya Musa. Sementara Musa ketika itu terlahir dalam kondisi Fir'aun sudah menetapkan aturan akan membantai bayi laki-laki. Sementara Harun terlahir dalam masa tidak ada pembantaian bayi laki-laki. Makanya Harun bisa tumbuh dewasa. Dan
Harun tidak dimasukkan ke dalam peti kemudian dilempar ke sungai. Kalau Musa dilemparkan ke sungai. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi. Kalau kamu takut tentang keselamatan Musa, lemparkan dia ke sungai. Wa la takhafi, dan jangan takut. Itu yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada ibunya Musa. Berarti kalau Maryam adalah anak pertama Imran seperti dalam surat Ali Imran, maka Musa bukan atau Imran bapaknya Musa beda dengan Imran bapaknya Maryam. Sama-sama namanya Imran. Musa bin Imran, Maryam bintu Imran. Wallahu alam. Selanjutnya mengenai nama Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama para malaikat itu kan ada 10 yang wajib diketahui. Ini tidak ada dalil ya. Kalau Nabi yang jumlahnya 25 dalam Quran itu betul. Sementara kalau 10 malaikat yang wajib diketahui ini keliru. Malaikat jumlahnya banyak. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Rabbmu kecuali Dia. Lalu yang 10 ini Pak, malaikat yang apa Pak? Yang terkenal itu Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Tidak semua nama ini ada dalam Al-Quran. Ridwan itu tidak ada dalam Quran. Kemudian Israel itu tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran adanya Malakul Maut. Apakah namanya Israel? Di buku Bila Aku Mati saya jelaskan, di mana para ulama menegaskan bahwasanya tentang asal usul Israel adalah berita Israiliyat. Karena itu tidak disebutkan dalam dalil. Keterangan dari para ulama yang berasal dari berita Israiliyat. Baik, dari sinilah sebagai adab seharusnya kita memberi nama untuk Malakul Maut dengan sebutan Malakul Maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Sampaikanlah, yang akan mewafatkan kalian adalah Malakul Maut yang telah diutus untuk kalian. Demikianlah sebutan dalam Al-Quran. Maka mengenai malaikat-malaikat, namanya siapa saja, ada yang disebutkan dalam Al-Quran dan ada yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, apa yang kita dapatkan itu kita imani. Wallahu alam. Kalau jumlah malaikat, Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, di surat Al-Muddathir. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Allah kecuali Dia. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali Allah. Selanjutnya, untuk Nabi Muhammad SAW, kalau mau meninggal ditawari dulu. Nabi Muhammad juga ditawarkan dulu, betul. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan riwayat itu. Jadi pertemuan berikutnya sebelumnya kita sudah membaca bagaimana peristiwa kematian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ditawari oleh Allah, mau mati sekarang atau hidup nanti, atau hidup dulu. Dan beliau pilih ma'ar-rafiqil a'la. Aku ingin mati sekarang bersama ar-rafiqul a'la. Benarkah Nabi Musa itu cadel? Nabi Musa alaihissalam beliau minta kepada Allah agar bisa bicara dengan fasih. Dan itu disebutkan di surat Thaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nah, di situ ada kalimat wahlul uqdatam min lisani. Jadi beliau minta kepada Allah agar dilepaskan uqdatan min lisani. Ikatan di lisanku. Ya. Anda lihat ini. Ini doanya Musa alaihissalam. Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutus oleh Allah jadi nabi. Setelah diutus jadi nabi, beliau minta kepada Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kamu, temui Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Qala, kemudian beliau berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Dan lepaskan ikatan dari lisanku. Uqdatan min lisani, ikatan dari lisanku. Ini yang dikenal bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ngomongnya cadel. Makanya Fir'aun ketika dia menolak dakwahnya Musa, Fir'aun mengatakan,
wala yakadu yubin. Di surat Az-Zukhruf. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Apakah aku yang lebih baik ataukah orang yang hina ini? Wala yakadu yubin, dan dia nggak bisa menjelaskan. Nih ngomong nggak cetol. Kalau ngomong nggak jelas. Dan di ayat yang lain Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah agar Harun yang dijadikan nabi. Dan Musa mengatakan huwa afsahu minni lisanan. Di surat Al-Qasas ayat 34 Allah mengatakan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan saudaraku Harun beliau lebih fasih lisannya daripada aku. Fa arsilhu ma'iya ridaan. Maka utus beliau untuk membersamaiku sebagai penguat. Yusaddiquni, yang akan membenarkanku. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah Harun. Setelah dijadikan sebagai nabi, nanti Harun bisa membantu penjelasan. Dari sinilah kita bisa memahami tentang apakah betul bahwasanya Nabi Musa alaihissalam punya masalah di lisannya. Jawabannya betul. Dalam banyak ayat Allah sebutkan itu. Wallahu a'lam. Baik. Di sini ada pertanyaan. Nabi Musa dan Nabi Syuaib waktu hidupnya bersama. Apakah betul bahwasanya Nabi Syuaib itu adalah nabi yang menjadi mertuanya Musa? Ya. Kita tahu bahwa Musa alaihissalam itu menikah dengan seorang wanita yang berasal dari daerah Madian. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penggalan cerita ketika Musa alaihissalatu wassalam beliau meninggalkan Mesir lalu menuju Madian. Coba kita lihat ayat ini. Ya. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana. Ketika Musa berangkat tilqa'a Madyan, ke arah Madian. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Beliau berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus. Walamma warada ma'a Madyan. Ketika Musa mendatangi sumber air Madian, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Beliau menjumpai ada orang yang sedang mengambil air di situ. Wa wajada min dunihi mumra'ataini tadudan. Dan di belakang mereka ada dua orang wanita yang sedang ngantri. Qala, kemudian Musa bertanya kepada kedua wanita ini, ma khatbukuma? Kalian ngapain di sini? Qala la nasqi hatta yusdira ri'a. Mereka mengatakan kami tidak bisa ngambil air sampai para penggembala tadi pergi. Wa abuna syekhun kabir. Dan orang tua kami orang yang sudah tua. Bapak kami orangnya sudah tua. Dah? Akhirnya diambilkan sama Musa. Fasaqalahuma. Musa mengambilkan air untuk kedua wanita tadi. Kenapa kok wanita tadi nggak ngambil air, Pak? Karena kanan kiri dari sumber air ini lelaki semua. Dua wanita ini di belakang karena nggak enak kalau kumpul sama laki-laki. Dibantu sama Musa alaihissalam. Baik. Setelah dibantu oleh Musa alaihissalam, Musa menyingkir. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Musa memberikan air kepada keduanya, kemudian Musa menyingkir, kemudian beliau berteduh di bawah pohon. Faqala, lalu beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Lalu salah satu dari wanita tadi menemui Musa sambil malu-malu. Qalat, kemudian dia menawarkan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengajak Anda, mengundang Anda untuk memberi upah terhadap jasa Anda memberikan minum bagi kami, memberikan air bagi kami. Akhirnya Musa alaihissalam mendatangi rumah kedua wanita ini. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas. Qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Setelah Musa menceritakan kejadiannya, bagaimana tekanan yang dialami oleh Fir'aun terhadap Bani Israel, dan Musa minggat meninggalkan Mesir, kemudian orang tua ini mengatakan, najauta minal qaumidz zalimin. Kau selamat dari orang zalim. Ya. Kemudian sampai pada titik terakhir,
Allah mengatakan bahwasanya lelaki Madian ini yang sudah tua tadi, yang disebut Syekhun Kabir, bapakku sudah tua. Beliau mengatakan, inni uridu an unkihaka. Aku ingin menikahkan kamu. Ihdabnatayya hatain. Dengan salah satu putriku ini. Ala an ta'jurani thamani hijaj. Tapi kau harus bekerja kepadaku selama 8 tahun. Baik. Inilah orang yang menjadi mertuanya Musa. Tidak disebutkan namanya. Cuman beliau tinggal di Madian. Dan beliau menikahkan putrinya dengan Musa. Apakah itu Nabi Syuaib alaihissalam? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bukan. Itu bukan Nabi Syuaib. Dengan alasan ayat ini. Nabi Syuaib alaihissalam itu tidak jauh zamannya dengan Nabi Lut. Tidak jauh zamannya dengan Nabi Lut. Anda lihat di surat Hud. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Saya tarik ke sebelumnya ya. Di surat Hud terjadi dialog antara Syuaib dengan kaumnya. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka, dan seterusnya. Wahai Syuaib. Nah, kemudian Syuaib mengatakan, wahai kaumku, jangan sampai kalian durhaka kepadaku, kemudian akan mendapatkan hukuman seperti yang dialami oleh kaum Nuh, kaum Hud, dan kaum Saleh. Wa ma qaum Lutin minkum biba'id. Dan kaum Lut itu kan tidak jauh dari kalian. Tidak jauh apa? Waktunya. Kemarin kalian tuh kalian baru saja mendapatkan peringatan tentang kaum Lut. Kalian ngerti kan peristiwa yang dialami oleh kaum Lut? Gak jauh waktunya dari kalian. Berarti Nabi Syuaib dengan kaum Lut itu dekat. Dan Nabi Musa dengan Lut itu jauh. Karena Lut sezaman dengan Ibrahim. Ya. Pasca Ibrahim ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Yusuf inilah yang memindahkan Bani Israel ke Mesir. Setelah beliau jadi menteri. Turun temurun dari situ baru muncul Musa. Jadi terlalu jauh kalau kemudian Musa alaihissalam ketemu dengan Syuaib. Zamannya terlalu jauh. Maka yang benar di sini mertuanya Musa alaihissalam bukan Nabi Syuaib, tapi orang tua dari Madian. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.